senangkan hatinya. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan hidup kita hanya bagi Tuhan. Semua yang setuju, angkat tanganmu dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidupku sekarang hanya bagimu Tuhan. Tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau tetap setia. Ku mau senangkan hatinya. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi Allah bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Adik-adik semuanya, kalian luar biasa. Jangan lupa tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. God bless you. Goodbye. Rules nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik. Wah Kak Mel, Iya Kak. kita ketemu lagi sama Iya, adik-adik betul cantik. Kita mau mulai ya adik-adik kebaktian Oke, hari oke, ini oke, ya. Kak, bener. Siap semuanya? Siap. Siap. Sekarang kalau gitu Kak Klar sama Kak Mel mau ajak adik-adik semua untuk kita mau menyembah Tuhan. Sudah siap semua? Siap. Yuk ambil sikap hati, kita mau sembah Tuhan kita mau nyanyikan dari hati kita yang paling dalam buat Tuhan Yesus. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu Tuhan, mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu.
Tuhan hari ini. Kak Klar mau aja adik-adik semua nyanyikan lagu ini sebagai tanda kita meminta kepada Tuhan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Ya Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau izinkan kami, Engkau izinkan kami untuk mengikuti kebaktian hari ini. Tuhan, Engkau yang jamah kami, Engkau yang jamah kami di tempat kami, masing-masing. Kami siap Tuhan Kami siap Tuhan untuk mengikuti kebaktian kebaktian hari ini. Di hari ini. dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. amin. Amin. Adik-adik yang bersuka hari ini, yang semuanya bersuka cita, Kak Klar sama Kak Mel mau aja semuanya untuk menari buat Tuhan. Siap semuanya? Hari ini ku bersuka di dalam-Mu, oh Yesusku, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidupku. Kan memuji dan menyembah-Mu dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang Kau perbuat. Dengan segenap kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala yang Kau perbuat. Dengan segenap kekuatan menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Gerak semuanya. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Kita mau goyang ya. Adik-adik siap ya semuanya ya. Dengan hati bersyukur. Mana kasih jempolnya buat Tuhan dong adik-adik Joel Kids. Berterima kasih untuk segala yang Kau beri. Jangan mau kalah sama Kak Mel. Tetap kekuatan menari dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan.
Adik-adik Joel Kids, sudah siap kan untuk mendengarkan firman hari ini? Siap. Siap? Kalau gitu Kak Klar mau ajak sama Kak Mel juga ya. Iya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman. Oke? Oke. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu. Doa kita mau menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Yo adik-adik Joel Kids, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan lagi adik-adik. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku mau berikan Tuhan, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita angkat tangan kita adik-adik semua. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tangannya semua yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kasih lagu ini yang terbaik dari mulut adik-adik semua. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau lewat hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, Engkau yang curahkan roh-Mu Tuhan ke dalam kami Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami menangkap pesan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, siapa nih yang gak pernah galau atau bete atau gabut? Wah, pasti semua pernah ya. Nah, kalau kalian pernah, berarti Mercy ada temennya juga dong. Kira-kira kalau kalian lagi gabut, kalian ngapain aja? Tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Hehehe, bercanda deh. Yuk, kita lihat Mercy yang lagi cemberut karena lagi gabut katanya, lagi bete, lagi bosen.
Mau ngapain ya enaknya? Kok bosen banget aku di rumah? Gabut banget aku. Lihat YouTube bosen. Main games lama-lama juga bosen. Enaknya mau apa ya? Aku tahu. Aku mau telepon Marco aja deh. Siapa tahu nanti dia mau main ke rumah. Siapa lagi nih yang telepon? Mercy, telepon aku. Kenapa ya? Aku terima dulu dah. Halo, Marco di sini. Ada yang bisa saya bantu? Gaya banget lu Marco. Bisa biasa aja nggak terima teleponnya. Kenapa marah-marah? Kamu lagi bete? Kenapa? Lagi bosan banget nih aku di rumah. Mau ngapain ya enaknya? Ini kamu lagi di mana Marco? Ini aku masih di rumah. Mau jalan dong, cari udara segar. Wah, ikutan dong. Kelamaan di rumah, lama-lama aku bisa jadi es batu loh. Ya udah deh, daripada nanti aku punya teman kayak es batu. Ayo kita pergi. Ayo ajak Bravo juga ya. Oke, siap. Aku tunggu di rumah ya. Dah. Wah, adik-adik, Mercy senang sekali karena akhirnya dia jadi jalan-jalan bersama teman-temannya. Mercy pun siap-siap ganti baju karena dia mau pergi. Mercy menunggu Marco dan Bravo di depan rumahnya. Cantik sekali adik kakak ini. Mau kemana? Aku mau jalan-jalan dong kak. Habisnya di rumah terus bosen. Oh, mau jalan-jalan. Sama siapa? Sama teman-temanku lah. Siapa tahu dengan aku jalan-jalan, aku nggak jadi bete lagi. Rasanya galau kak kalau aku di rumah kelamaan. Selamat bersenang-senang ya. Adik-adik, Mercy menjadi gelisah karena teman-temannya belum juga datang. Dan lewat 30 menit. Kemudian 1 jam. Waduh, kok lama sekali ya? Mereka sebenarnya pada kemana? Kok nggak jadi menjemput Mercy di rumahnya? Pada kemana sih Marco ini? Katanya jemput Bravo. Kok lama amat belum sampai ke rumahku? Aku telepon ah. Kenapa ditelepon pada nggak bisa-bisa? Wah, adik-adik, teman-teman Mercy pada kemana ya? Apa jangan-jangan mereka lupa menjemput Mercy? Wah, kalau begini, kira-kira Mercy jadi jalan-jalan nggak ya? Apa malah Mercy semakin bete, semakin gabut? Ini ada notifikasi dari Joel Kids. Apaan sih ini? Oh, ada lagu baru yang lagi di-upload. Lagu apaan ya? Segalanya yang bersukacita katakan bersukacita karena Lagunya cocok ya buat aku yang lagi bete gini. Dengerin lagi ya. melompat tinggikan namamu yang bersukacita bersukacita. Kasih cumbangnya buat Tuhan ya. Kebaikannya ku tinggikan. Cie, sudah nggak bete lagi, nggak galau lagi. Tak pikir kamu sudah pergi. Ternyata kamu di sini ya. Iya, teman-temanku payah. Mereka nggak jadi jemput aku ke sini. Kak. Ada lagu Joel Kids terbaru loh. Kita belajar yuk. Kakak ambil gitar, Gi. Oke, siap. Sebentar ya, aku ambil gitarku dulu. Ayo, belajar pakai kuncinya apa ya? Gimana ya ini, kok nggak bisa? Nah, ini gini kan. Bersukacita karena Nana kebaikannya. Nah, gini bisa juga ya aku. Bentar.
kok sepertinya BT-nya udah hilang ya? Adikku udah gak cemberut lagi. Iya ya kak, aku habis nyanyi-nyanyi gini, kok rasanya aku seneng ya, gak jadi bete. Nah itu, kakak sebenarnya mau cerita ke kamu. Tapi karena kamu lagi bete, ya nanti malah marah lagi. Menyanyi itu bisa buat hati kita happy loh, nggak bete-bete mulu. Kalau kamu bete-bete terus, nanti imun tubuh kamu turun loh. Kalau imun tubuh turun, nanti jadi gampang sakit. Kamu ndak mau sakit kan? Ih, gak mau lah kak. Ayo kita belajar lagi. Tapi, kok suara aku fals banget ya? Suaramu bagus kok, cuman butuh latihan aja biar nadanya bisa tepat. Ayo nyanyi lagi. Bersukacita karena Nana kebaikannya. Wah, adik-adik seru sekali ya dengerin Mercy dan Grace bernyanyi bersama. Lagi asik-asiknya mereka bernyanyi, tiba-tiba ada yang datang adik-adik. Hai Mercy. Ya ampun, kalian kemana aja? Kok baru sampai di rumahku? Ini sudah sore pula. Maaf Mer, tadi Marco di rumahku dulu. Marco nungguin aku lagi les vokal. Hah? Kamu les vokal? Gaya banget lu bro. Iya, aku mau bisa bernyanyi dengan baik. Kamu les sama siapa Brev? Itu sama Mr. Iko, guru ekskul kita di sekolah. Oh, sama Mr. Digo. Aku juga mau dong. Gimana caranya ya? Boleh, besok kamu ke rumahku aja jam 10 pagi. Nanti kita belajar sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu jadi mendadak pengen les vokal? Iya nih, Mercy aneh. Tadi katanya lagi bete, ngajak jalan-jalan. Kita sampai sini malah pengen ikut les vokal. Sini tak ceritain. Bener tuh, tadi aku tuh bete banget, bosen banget di rumah. Terus kan aku ajak kamu ya jalan-jalan. Kalian malah gak dateng-dateng. Jadi aku tambah kesel dong. Pas aku lagi ngutak-ngatik handphone, muncul deh notif dari Joel Kids. Ada lagu terbaru, kepasang. Terus aku tiruin aja lagunya dan aku nyanyi-nyanyi. Beteku jadi hilang bro. Aku jadi happy. Tadi aku sama Kak Grace juga nyanyi-nyanyi bareng. Kak Grace yang main gitar, aku yang nyanyi. Tapi suaraku fales. Oh gitu ya. Kok keren banget ceritamu. Berarti kamu mau ngomong kalau nyanyi itu obat anti galau ya? Iya loh, bener banget. Terbukti pas aku nyanyi-nyanyi tadi, beteku jadi hilang. Makanya aku mau les vokal. Biar aku kalau nyanyi suaranya merdu. Oke, besok-besok ke rumahku jam 10 ya. Aku tunggu. Terus kita nggak jadi jalan-jalan ya? Ya Marco, maaf ya. Aku mau latihan nyanyi lagi sama Kak Grace. Siapa tahu aku jadi penyanyi. Oke deh, kita pulang ya. Bye. Wah, galaunya Mercy sudah sembuh adik-adik. Mercy sudah gak jengkel lagi dengan teman-temannya. Ternyata obatnya gampang ya adik-adik. Apa tadi? Adik-adik masih ingat gak? Betul sekali. Bernyanyi memuji Tuhan. Benar juga ya kata firman Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah adik-adik, kalau dengan bernyanyi membuat kita happy, ngapain lagi ya harus jauh-jauh cari obatnya? Aduh, itu suara Mercy berisik banget ya. Dia lagi semangat banget ya les vokalnya. Sudah ya adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Ingat, jangan lupa memuji dan menyembah Tuhan selalu. Dadah! Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah online Joel Kids kembali. Ya, selama 2 minggu ini kalian sudah mulai
sekolah lagi ya, seperti biasa ya, tapi lewat online tentunya. Nah, adik-adik, kita punya tema selama beberapa bulan ini dan temanya adalah My Destiny atau cita-citaku. Mungkin adik-adik berkata, Kak, berarti aku cita-citanya jadi polisi, jadi dokter. Bukan itu adik-adik. Ternyata Tuhan juga punya cita-cita atau keinginan dalam hidup kalian. Dia punya cita-cita supaya adik-adik jadi seperti yang dia mau. Nah, kita mesti tahu juga apa nih cita-citanya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau supaya kita kerjakan? Nah, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar kan dengan Kak Yanti apa itu? Nah, hari ini kita akan belajar yaitu Tuhan mau kita atau punya cita-cita dalam hidup kita supaya kita menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 23, adik-adik bisa lihat, nanti kita sama-sama baca ya, ayatnya ada di bawah sini nih ya. Ayatnya berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ayo baca sama-sama yuk. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ternyata adik-adik, Tuhan itu sedang mencari atau menginginkan penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Di Alkitab NIV atau juga King James Version mengatakan bahwa Tuhan itu mencari adik-adik. Nah, yuk kita lihat sebentar ya. Jono Joni sedang mencari apa ya? Yuk kita lihat yuk. Jono, tolong dong bantuin ibu cariin Joni. Oke, Ma. Ya, disuruh nyari si Joni lagi. Yaudah, aku mau cari dulu Joni dulu. Joni. Mana sih? Teman-teman, ikut aku yuk cari si Joni yuk. Bantuin ibu, oke? Let's go. Waduh, sambil berenang nih. Mana Joni? Wah, nggak ada dia. Coba di tempat yang lain ah. Aduh, panasnya. Aduh, di mana sih si Joni? Aduh, panas lagi. Aduh. Coba cari di hutan aja. Aduh, serem nih di hutan nih. Aduh, ada binatang buas gak ya? Aduh, aku jadi takut nih. Joni, kamu di mana? Aduh, Joni. Coba mungkin mesti yang lebih jauh lagi kali ya. Aduh, sudah sampai keluar angkasa nih. Kok Joni belum ada juga ya? Joni. Ya, jangan-jangan Joni ke planet lain lagi nih. Aduh, udah, aku mau pulang dulu aja deh di rumah daripada nanti aku tersesat di sini. Aduh, capek nih. Mana sih si Joni, susah amat dicarinya. Jono, ngapain kamu? Kok kayaknya mukanya gitu sih? Kenapa kecapean gitu? Ya, Joni, dari tadi aku cariin kamu loh. Kamu tuh kemana? Dicariin sama ibu. Ya, tadi kan aku di kamar, lagi main game sama belajar gitu. Besok kan ujian. Ya, di kamar. Ya ampun. Tidak. Nah, adik-adik semuanya, tadi sudah lihat kan kelakuan dari si Jono mencari Joni sampai keliling-keliling, ternyata dekat adik-adik. Nah, sama adik-adik, Tuhan juga sedang mencari anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan di Alkitab kita akan belajar sama-sama. Kenapa sih Kak Michael, kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Apa sih yang kita dapat kalau kita itu sukanya memuji dan menyembah Tuhan?
Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap? Oke, sekarang yang pertama, mengapa sih kita memuji dan menyembah Tuhan? Yang pertama adik-adik adalah Tuhan membuat kita, penyembahan itu membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Contohnya seperti ini nih adik-adik. Kalau ada Tuhan di sini dan ini kita nih, waduh jatuh. Nah, makin kita suka menyembah, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita menyembah, kita akan naik lagi. Semakin kita terus, maka kita akan bertemu dengan Tuhan adik-adik. Tapi kalau kita malas menyembah, maka kita akan semakin jauh. Dan kita tidak akan dekat lagi dengan Tuhan. Adik-adik semua, ada orang yang bernama Daud. Adik-adik tahu ceritanya? Dari masa kecilnya loh adik-adik. Dia ini suka sekali memuji dan menyembah Tuhan. Kok Kak Michael tahu? Bayangkan hari itu Raja Saul sedang mencari seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan waktu dicari ada orang yang berkata, pegawai dari Raja Saul berkata, Raja Saul, ada loh seorang anak yang pandai bermain kecapi, yang hebat luar biasa. Adik-adik luar biasa loh Daud ini, terkenal banget. Kalau adik-adik atau papa mama mungkin misalnya pintar main musik, paling terkenal mungkin cuma ke tetangga, oh itu bisa main musik. Atau mungkin dikenal di sekolahan kalau adik-adik, oh kamu bisa main musik ya. Tapi hari itu Daud tuh sudah terkenal adik-adik, dan terkenalnya itu di satu bangsa Israel. Sudah terkenal adik-adik, luar biasa kan? Bayangkan masih muda, sudah terkenal. Kenapa terkenal? Karena mainnya bagus banget. Kok bisa mainnya bagus banget? Artinya Daud dari kecil sudah latihan loh adik-adik, untuk bisa bermain kecapi dengan bagus, untuk bisa bernyanyi buat Tuhan dengan bagus. Dia sudah latihan dari sejak kecilnya. Adik-adik yang ada di rumah, ini yang membuat makin hari Daud semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku sudah memilih Daud, aku memilih dia untuk menjadi raja menggantikan Saul. Saat Saul berbuat dosa, Tuhan pilih Daud. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena tiap hari hatinya makin hari makin cinta kepada Tuhan. Dia suka menyembah dan memuji nama Tuhan. Kak Michael rindu di sini ada anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena saat kalian memuji dan menyembah Tuhan, kalian akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi kalau kita tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, Kak saya sukanya main game, buat Tuhan gak terlalu senang sama Tuhan, lihat seperti itu. Kak saya sukanya cuma nonton YouTube, pokoknya nonton yang serem-serem, yang keren-keren lah Kak. Tuhan berkata, gak terlalu dicari sama Tuhan. Tapi kalau ada anak di sini, itu kamu. Kalau kamu suka nyembah Tuhan, maka Tuhan akan cari kamu. Dan kalau dia ketemukan, dia akan jadikan dia menjadi seorang raja. Hari itu Daud adik-adik cuma seorang gembala. Dia cuma main kecapi buat domba-dombanya. Tapi lihat, Tuhan bawa orang yang jaga domba-domba dijadikan seorang raja. Kenapa adik-adik? Karena dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kalian sekarang keadaannya, Kak saya enggak dari keluarga yang tidak mampu Kak. Kak saya ini bodoh Kak, saya ini banyak kekurangan Kak. Tapi kalau kalian suka memuji dan menyembah Tuhan, nanti kalian lihat Tuhan akan memberkati kalian, Tuhan akan menolong kalian, adik-adik semua dengan luar biasa. Jadi yang pertama adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Siapa yang mau semakin dekat dengan Tuhan? Ya luar biasa sekali. Oke adik-adik, kita akan belajar yang nomor 2. Siap semuanya? Yuk. Nah adik-adik semuanya, sekarang bagian yang kedua. Kenapa sih kita menyembah adik-adik? Nah ternyata penyembahan itu seperti ini nih. Seperti saluran untuk kita menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, hari itu Daud dari seorang gembala yang biasa menggembalakan domba. Dombanya gak banyak lagi adik-adik.
Alkitab berkata cuma 3-4 ekor loh yang dijaga. Bukan menggembalakan domba yang banyak. Dia cuma menggembalakan sedikit, 3-4 ekor. Tapi adik-adik, hidupnya diangkat menjadi seorang raja. Penyembahan itu seperti ini adik-adik. Itu adalah saluran untuk Tuhan memberkati hidup kita. Kalau ini kita di sini dan kemudian ada Tuhan nih. Nah, contoh. Misalnya di sini Tuhannya. Waktu dia mau memberkati kita, dia mau turunkan berkatnya, harus ada salurannya adik-adik. Atau ada jalannya, jalurnya untuk dia curahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Dan jalur itu adalah pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Itu adalah jalur Tuhan memberkati hidup kita. Kalau tanpa jalur ini kira-kira bisa nggak nyampe? Bisa nggak ya? Nggak mungkin kan ya? Contoh nih, misalnya ini tanpa jalurnya, berkatnya ini adik-adik, dikirim berkatnya. Ya, jatuh. Kalian berdoa lagi, Tuhan aku minta misalnya kesembuhan. Ya, nyampe nggak sembuhnya? Nggak nyampe adik-adik, karena nggak ada jalurnya, nggak ada salurannya. Tapi coba kalau Kak Michael taruh ini ya di sini dan kalian di sini. Nah, saat kalian berkata Tuhan, aku minta tolong Tuhan, sembuhkan aku. Terus kalian naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Berkatnya dicurahkan, jawaban doanya disebut. Sampai nggak kira-kira adik-adik? Sampai kan adik-adik? Kenapa? Karena ada jalurnya nih, ada salurannya. Dan saluran ini adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena itu kalau adik-adik tuh malas memuji dan menyembah Tuhan, Kak saya pokoknya pengennya doa dan dijawab langsung dikasih berkat-berkatnya. Kak Michael bilang gak mungkin bisa dapat, gak bisa karena harus ada jalurnya. Kalau kita cuma mau berdoa dan langsung mau dikasih Kak, gak bisa, gak sampai adik-adik. Karena itu jangan lupa adik-adik, setiap hari kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan menjadi saluran, pujian penyembahan menjadi saluran berkat Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita mau belajar yang ketiga. Adik-adik siap? Adik-adik semuanya kita masuk ke yang ketiga. Adik-adik, penyembahan itu melindungi kita dari semua yang jahat. Ada satu kisah tentang Raja Saul adik-adik. Raja Saul yang dulunya cinta Tuhan, kemudian dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Dia melanggar setiap perintah Tuhan, bahkan dia berbuat yang jahat. Dan apa yang terjadi? Kemudian setan datang dan suka mengganggu Raja Saul. Sehingga Raja Saul sangat menderita adik-adik. Dan dicarilah siapa yang bisa bermain kecapi menyembah Tuhan. Karena kalau dimainkan, ternyata Raja Saul setannya tuh jadi lari adik-adik, gak berani lagi. Dan dicarilah siapa yang bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ditemukanlah siapa adik-adik? Tadi yang Kak Michael ceritakan, Daud adik-adik. Waktu Daud ditemukan dan dia mulai nyanyi buat Raja Saul, setannya langsung pergi menyingkir. Kenapa adik-adik? Setan gak berani mengganggu kita saat kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang jahat tidak akan berani mengganggu kita saat kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Apa sih Kak contohnya? Hari ini Kak Michael beri contoh nih. Misalnya ini nih, adik-adik tahu siapa ini? Giant, Doraemon. Nah, si Giant ini, kalau dia ini sukanya memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan beri seperti ini nih adik-adik, perlindungan. Sehingga apa? Tidak ada yang jahat yang bisa mengenai kita adik-adik. Karena dengan pujian penyembahan, kita dilindungi. Setan gak akan berani, yang jahat berani mengganggu kita. Gak bisa nyentuh kita. Cuma bisanya nakut-nakutin. Tapi gak berani mengganggu kita. Kenapa adik-adik? Ada pujian dan penyembahan. Makanya kalau adik-adik malas memuji dan menyembah Tuhan, cuma sukanya main game dan nonton, setannya malah seneng. Gak ada, wah digangguin terus. Dibuat sakit, dibuat nakal, dibuat ini macam-macam. Kenapa? Karena tidak ada pujian dan penyembahan. Tapi begitu ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan,
Tuhan datang dalam hidup kita, setan gak berani nyentuh kita, gak bisa nyentuh dan mengganggu kita adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kalian mau kan yang ketiga kita belajar adalah pujian penyembahan melindungi kita dari yang jahat. Jadi kita mesti rajin ya memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik semua, sekarang kita belajar bagian yang keempat. Mengapa sih kita memuji dan menyembah Tuhan? Kak Michael mau ulangi dulu nih. Yang pertama tadi apa? Betul sekali, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua apa? Ayo. Supaya apa? Supaya penyembahan itu menjadi saluran berkat kita. Supaya kita bisa terima berkat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah penyembahan melindungi kita dari yang jahat. Tapi yang keempat adalah penyembahan melepaskan kita dari yang jahat. Adik-adik. Hari itu di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25 ada satu kisah adik-adik tentang Paulus dan juga Silas. Siapa sih Paulus dan Silas? Adik-adik tahu kan? Dia adalah orang yang suka menyembah, dia adalah orang yang suka memberitakan Injil, mengabarkan Injil kemana-mana sehingga orang-orang terima dan percaya kepada Tuhan. Tapi hari itu banyak orang yang gak suka adik-adik dan kemudian Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu, hari itu dia diterantai, diborgol, dan mereka gak bisa kemana-mana. Tapi yang luar biasa, hari itu mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua belenggunya, semua borgolnya lepas adik-adik, dan mereka hari itu selamat adik-adik. Keluar dari penjara dengan luar biasa. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Dilepaskan oleh Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah. Yang keempat adalah Tuhan mau melepaskan kita. Kalau hari ini adik-adik lagi sakit, hari ini lagi mengalami yang gak enak. Papa mama misalnya lagi sakit, ajak mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ajak bersyukur. Kak Michael percaya sebentar lagi kalian akan dilepaskan. Kak Michael punya banyak sekali teman-teman yang bercerita saat mereka sedang sakit. Hari ini kan ada yang banyak ya yang sakit. Kena virus dan sebagainya. Mereka berkata, aku cuma mau memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau meninggikan nama Tuhan. Aku mau bersyukur. Dan tiba-tiba terjadi mujizat. Mereka ditolong, mereka disembuhkan. Adik-adik semuanya, 4 hal ini kalau adik-adik mau ada dalam hidupmu, selalu bersyukur adik-adik. Selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kalau itu jadi kesukaan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan akan berikan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan dilindungi, dijauhkan dari yang jahat. Dan yang keempat, kita dilepaskan dari yang jahat. Dari semua yang jahat. Kalau hari ini kalian suka memuji dan menyembah, ayo tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang masih malas memuji dan menyembah Tuhan, cuma sukanya main game, cuma sukanya nonton YouTube, hari ini bertobat adik-adik. Dan mulai berkata, Tuhan aku mau memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau berdoa, aku mau mengucap syukur, baca Alkitab. Karena kalau kalian kerjakan, hidup kalian akan diberkati Tuhan, akan diselamatkan Tuhan, akan terima yang namanya perlindungan dari Tuhan. Adik-adik mau kan semuanya? Nah, kalau kalian mau semuanya, hari ini Kak Michael ajak semuanya bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji, kita mau menyembah nama Tuhan. Setelah itu Kak Michael akan berdoa buat kalian semuanya. Mari kita yuk memuji dan menyembah Tuhan yuk. Mari adik-adik semuanya, kita sembah Tuhan hari ini sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan ku datang Tuhan. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Katakan ku mau menyembah, ku mau menyembah. Tinggikan nama-Mu. Semua katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Tuhan dengan
sepenuh hati. Ku muliakan namamu Tuhan. Oh, ku mau menyembah, sama-sama adik-adik katakan. Ku mau menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Ku mau menyembah, sekali lagi katakan, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku tinggikan dan ku agungkan namamu. Oh, ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan. Kami muliakan, ku muliakan namamu Tuhan. Kami muliakan namamu ya Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami mau jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah yang benar, yang menyukakan hati-Mu. Bangkitkan di antara anak-anak ini Tuhan, anak-anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan, sehingga hidupnya diberkati, hidupnya dipakai jadi alat kemuliaan Tuhan. Hidupnya Tuhan dijauhkan dari semua yang jahat, hidupnya semakin dekat mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati anak-anak yang ada di rumah, jadikan semua kami pemuji dan penyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Nah adik-adik semuanya, kenapa tiba-tiba di tangan Kak Michael ada ininya? Kalian pasti kaget semua kan? Apa sih itu Kak Michael? Adik-adik semuanya, kalau Tuhan memberkati dan Tuhan mengizinkan, minggu depan adik-adik kita akan tampilkan album rohani anak-anak volume yang pertama, produksi dari Joel Kids. Adik-adik semua, ada 12 lagu di sini. Lagunya ada di sini nih, kalian bisa lihat ya, ada 12 lagu. Dan ada video klipnya juga loh adik-adik. Nanti kalian bisa nonton juga, jadi bukan cuma suara lagu tapi juga ada video klipnya. Kalian bisa lihat di situ. Ada penampilan Joel Kids Band, ada penampilan Heaven Rangers, macam-macam. Dan semua ada di album anak-anak ini. Kalau adik-adik mau dapatkan ini, tapi tunggu dulu ya. Belum hari ini adik-adik. Minggu depan kita akan sama-sama launching album rohani anak-anak yang pertama dari Joel Kids Ministry. Kak Michael rindu nih, lagu-lagu ini kalian nyanyikan, jadikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kalian jadi anak-anak yang luar biasa, adik-adik jadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan lihat bersama-sama. God bless you, goodbye. Aku kalahkan semua yang jahat dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ayo teman-teman, kita doa bersama-sama untuk Indonesia. Tunggu aku ya. Waduh, ini adik-adik sudah waktunya kita doa bagi bangsa nih.
Tapi Kak Michael lagi nunggu teman Kak Michael nih, si Praise Ranger. Tapi kok nggak muncul-muncul ya dia ya? Di mana ya dia ya? Wih, Hai Kak Michael. halo Praise Ranger. Wah, Praise Ranger sudah datang adik-adik semuanya. Lah kamu dari mana Praise Ranger? Tadi aku habis melawan si jahat Kak Michael. Dia mau menghancurkan Indonesia. Wah, dengan pujian penyembahan pasti kamu kalahkan ya? Iyalah. Nah adik-adik semuanya, sekarang Praise Ranger sudah datang. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa buat bangsa kita. Adik-adik semua sudah siap? Yuk kita doa sama-sama yuk. Kita mau minta hari ini Tuhan berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena kalau kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, doa kita akan luar biasa adik-adik. Kalian sudah siap? Yuk kita doa sama-sama yuk. Kita angkat tangan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi, hati yang mengasihi bangsaku. Beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Katakan selamatkanlah. Selamatkanlah Indonesia. Curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Selamatkan, selamatkanlah Indonesia. Curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Selamatkanlah, selamatkanlah Indonesia. Curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah, pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Selamatkanlah, selamatkanlah Indonesia. Tuhan curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia, atas Indonesia. Praise Ranger, mari berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih, Kami Tuhan. berdoa Tuhan supaya COVID cepat selesai Tuhan, Ya karena Tuhan, ya Tuhan. banyak orang yang sudah kesusahan atas COVID Ya Tuhan. Tuhan. Kami berdoa Indonesia selalu di tangan-Mu Ya dan Tuhan. Indonesia menjadi bangsa pilihan-Mu Tuhan. Amin Tuhan, amin Urapi Tuhan. bangsa Indonesia dan Ya berkatilah Tuhan. bangsa Indonesia Tuhan. Ya Kami Tuhan, ingin Roh-Mu selamatkan Tuhan. untuk menyertai Indonesia Amin Tuhan, menjaga amin, Indonesia Tuhan. Amin Tuhan, Supaya semua terjadi, sakit Tuhan. penyakit, semua kemiskinan, semua si jahat yang ingin menghancurkan Indonesia Ya Tuhan. batal Tuhan. Dalam nama Kami Tuhan berdoa Yesus. Tuhan supaya Tuhan selalu ada di Indonesia Tuhan. Amin Tuhan. Terima amin, kasih amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami satukan doa kami Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia diselamatkan. Kami percaya Indonesia dibebaskan dari yang jahat. Kami percaya Indonesia disembuhkan. Tapi yang lebih lagi yang kami doakan, Indonesia terima terang kemuliaan Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Indonesia diselamatkan, kota-kotanya diselamatkan.
diselamatkan, orang-orangnya semua diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Indonesia, dan semua kita yang percaya kita akan katakan amin sebanyak 7 kali. Siap adik-adik semuanya? 1, 2, 3. Amin, 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 amin. Adik-adik semuanya jangan lupa terus berdoa buat Indonesia. Kak Michael dan juga Praise Ranger akan terus berdoa, menaikkan pujian dan penyembahan supaya apa? Indonesia diselamatkan. Adik-adik semua ikut ya, terus tiap minggu ayo ikut berdoa buat bangsa dan kota kita. Tuhan Yesus memberkati. Kak Michael dan Praise Ranger akan pergi dulu. Dadah! Nah, kita sudah selesai dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa untuk bangsa. Siapa yang tadi ikut doa buat bangsa? Ikut semua ya. Jangan setelah selesai firman terus dimatiin, tapi tetap lanjutkan. Kita berdoa terus buat bangsa kita. Kita berdoa terus buat kota di mana kita tinggal ya. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar apa? Kita harus semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena itu yang Tuhan suka dari hidup kita. Ayo, siapa yang di sini rajin memuji Tuhan? Atau malah rajinnya ngomel-ngomel? Enggak ya, anak-anak Joel Kids tidak ada yang rajinnya ngomel-ngomel, tapi semua anak-anak Joel Kids kita rajin memuji dan menyembah Tuhan. Itu jadi kesukaan hidup kita. Amin. Yuk, sekarang kita akan segera selesai ibadah hari ini. Kak Yanti akan berikan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa absen ya, linknya ada di bawah ini, oke? Dan yang kedua, Kak Yanti ingatkan, kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ayo ajak teman-teman kalian sebanyak mungkin. Kita akan belajar firman lagi, kita memuji Tuhan lagi. Nanti linknya akan dibagikan di grup masing-masing ya. Ayo kita bergabung bersama-sama, kita beribadah bersama-sama. Yang ketiga, ayo follow Instagramnya Joel Kids dan subscribe YouTube-nya Joel Kids. Di situ ada banyak lagu baru, ada drama, ada firman juga. Dengarkan lagi, dengarkan lagi. Mungkin yang firman-firman berapa bulan yang lalu sudah lupa kan? Ayo dengarkan lagi biar kita ingat. Biar kita terus ingat kebaikan Tuhan. Berita di luar mau seperti apa, tapi kalau kita punya kebenaran firman Tuhan, itu akan jadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Masih semangat? Semangat terus ya. Kak Yanti percaya anak-anak Joel Kids, anak-anak yang luar biasa. Ya, sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama-sama, kita selesaikan ibadah ini, kita bersyukur dengan Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberkati kami. Dan Engkau Tuhan yang menjumpai kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap firman yang kami dengar. Biar itu jadi firman yang hidup dalam hidup kami lakukan sehari-hari Tuhan, dan itu menjadi kekuatan atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami mau tetap percaya ada anugerah Tuhan yang sempurna turun atas hidup setiap kami. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati pendidikan kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Kami percaya hidup kami diberkati, tidak ada yang miskin di antara kami. Terima kasih Tuhan, dan kesehatan dan kekuatan yang sempurna turun atas hidup setiap kami dan keluarga kami. Tidak ada yang sakit Tuhan, semua kami sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami terima berkat kasih dari Allah Bapa turun menaungi setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai setiap kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua adik-adik sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.